Persilangan monohibrid untuk dominan tidak penuh atau intermediate. Dominan tidak penuh terjadi jika kedua gen induk saling mempengaruhi sehingga menghasilkan sifat antara. Artinya, jika induk memiliki sifat dominan kedua-duanya, maka muncul sifat antara dari kedua induk tersebut. Misal, jika induk memiliki bunga warna merah, kita silangkan dengan induk yang kedua, bunga warna putih, maka akan kita dapatkan sifat atau warna bunga antara warna merah dan warna putih. Misalkan merah muda. Untuk contoh soal, kita perhatikan. Bunga pukul 4 Mirabilis jalapa warna merah dengan gen M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 warna putih M kecil. Di sini induk yang pertama itu warna merah, induk yang kedua warna putih untuk bunganya. Menghasilkan keturunan pertama atau F1, bunga pukul 4 warna merah muda dengan gen M besar, M kecil. Sebagai penanda bahwa ini merupakan soal dominan tidak penuh atau intermediate, kita perhatikan sifat keturunan pertamanya. Di sini muncul sifat baru, yaitu merah muda, yang mana sifat ini tidak mirip atau tidak sama persis dengan kedua induknya, yang induknya semula warna merah dan warna putih. Nah, di sini untuk soal ini, inilah yang merupakan penanda. Kita lanjut. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya, diperoleh keturunan kedua atau F2. Tentukanlah soal yang pertama, perbandingan fenotip atau sifat yang tampak dari luar untuk keturunan kedua atau F2. Soal yang kedua, perbandingan genotip atau sifat yang tidak tampak dari luar untuk keturunan kedua atau F2. Yang ketiga, jika keturunan F2 berjumlah 60 batang, tentukanlah bunga pukul 4 warna merah muda. Berapakah jumlahnya? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus menentukan dulu parental atau induk yang pertama. Dilambangkan dengan P1. Kita dapatkan M besar untuk gennya yang betina, dan kita silangkan dengan yang jantan M kecil. M besar itu sifat fenotipnya tadi pada soal, yaitu warnanya merah, dan M kecil itu warnanya putih untuk bunganya. Langkah selanjutnya yang harus kita tentukan adalah gamet. Gamet di sini kita dapatkan yaitu M besar dan M kecil. Kita dapatkan dari induknya tadi. Karena induknya bersifat homozigot, nah jadi boleh kita ambil satu saja, yaitu dari sini. Ini juga sama, kita dapatkan dari sini. Nah, maka kita dapatkan filial pertama atau sifat anak yang pertama dilambangkan dengan F1, yaitu M besar, M kecil, yang mana sifat fenotipnya yaitu muncul sifat baru atau warna baru, yaitu warna merah muda. Nah, sedangkan induknya di sini ada merah dan putih. Nah, dia tidak merah dan tidak pula putih. Kita lanjutkan. Jika F1 atau anak dari keturunan pertama tadi disilangkan dengan sesamanya, artinya
bunga pukul 4 merah muda disilangkan pula dengan tanaman bunga pukul 4 yang lain juga warna merah muda, atau M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka kita dapatkan parental yang kedua atau induk yang kedua dilambangkan dengan P2. Untuk yang betina M besar M kecil, dan jantan juga M besar M kecil, yang mana sifat fenotipnya tadi adalah sama-sama merah muda. Langkah selanjutnya kita tentukan gametnya. Gamet kita dapatkan di sini yaitu M besar dan M kecil. Di sini juga kita dapatkan M besar dan M kecil. Nah, karena induk tadi bersifat heterozigot, maka gametnya kita ambil keduanya. Nah, jadi asalnya di sini, ini M besar kita taruh di sini M kecil kita letakkan di sini. Ini juga sama. Untuk mencari keturunan kedua atau F2-nya, kita bisa menggunakan tabel atau papan catur ini. Langkah awal yaitu kita isi yang kolom mendatar terlebih dahulu dengan gamet yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu M besar kita buat di sini. Kemudian yang di sini kita dapatkan M kecil. Begitu juga dengan kolom yang menurun. Kita buat di sini M besar. Di sini juga sama, yaitu M kecil. Nah, kemudian keempat kolom yang di dalam sini kita kasih angka indeks 1, 2, 3, dan 4. Kita isi kolom yang pertama dengan cara kita silangkan M besar yang di sini dengan M besar yang di sini. Kita dapatkan M besar. Kemudian kolom yang kedua kita dapatkan dari M besar yang di sini, kita silangkan dengan M kecil yang di sini. Kita dapatkan M besar M kecil. Kemudian kolom yang ketiga kita silangkan M kecil yang di sini dengan M besar yang di sini. Kita dapatkan M besar M kecil. Nah, sekalipun tadi kita bilang yang ini duluan, bukan berarti hasilnya M kecil M besar itu salah. Yang benar itu adalah tetap yang kita dahulukan menulisnya M besar terlebih dahulu. Kemudian untuk kolom yang keempat kita dapatkan M kecil, yaitu dari sini ya, M kecil kita silangkan dengan M kecil yang di sini. Kemudian untuk sifat fenotipnya, untuk kolom yang pertama ini, karena kedua-duanya itu merupakan M besar, maka pastilah sifat fenotipnya di sini bunga tersebut berwarna merah. Nah, kemudian untuk yang kedua, karena di sini ada M besar 1, kemudian M kecil 1. Ini merah, ini putih. Maka karena ini persilangan intermediate, pastilah untuk yang kolom yang kedua ini sifat fenotipnya itu adalah merah muda. Nah, kolom yang ketiga juga sama tadi dengan kolom yang kedua, maka pastilah di sini juga merah muda. Nah, kolom yang keempat, karena di sini semuanya M kecil, maka kita dapatkan di sini bunganya warna putih. Nah, dengan begitu kita sudah bisa menjawab soal. Dengan memperhatikan tabel yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita jawab soal yang pertama, yaitu perbandingan fenotip atau sifat yang tampak dari luarnya, yaitu merah berbanding merah muda berbanding putih. Merah di sini tadi yaitu kolom yang pertama kita dapatkan 1. Merah muda itu kolom yang kedua dan kolom yang ketiga itu jumlahnya 2, dan putih itu kolom yang keempat kita dapatkan 1. Artinya perbandingan fenotipnya 1 berbanding 2 berbanding 1.
Atau kalau kita buat perbandingan ini dalam bentuk persentase, 25% berbanding 50% berbanding 25%. Kita ingat di sini ya, bunga yang berwarna merah itu 25, bunga yang berwarna putih 50, berwarna merah muda itu 50%, dan bunga yang berwarna putih 25%. Kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu perbandingan genotipnya atau sifat yang tidak tampak. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah gennya, yaitu M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M kecil. Kita perhatikan ya kolom yang di sini. M besar itu kita hitung, yaitu jumlahnya 1. M besar M kecil itu jumlahnya 2, yaitu kolom yang kedua dan kolom yang ketiga. Dan M kecil itu jumlahnya 1, yaitu kolom yang keempat. Nah, maka kita dapatkan perbandingan genotipnya 1 berbanding 2 berbanding 1, atau 25% berbanding 50% berbanding 25%. Ya. Terus kita lanjutkan soal yang ketiga. Jika keturunan kedua atau F2-nya tadi berjumlah 60 batang, jumlah bunga pukul 4 warna merah muda. Nah, kita perhatikan tadi perbandingan fenotipnya untuk yang merah muda itu 50%. Maka kita buat di sini 50 per 100 ya, dari angka 50% tadi. Kemudian kita kali dengan angka 60, yaitu jumlah yang di sini tadi. Ya, 60. Itu dapat kita selesaikan. 50 dikali 60 itu adalah 3000. Kemudian kita bagi dengan 100, maka kita dapat hasil akhirnya adalah 30 batang, yaitu 3000 dibagi 100. Kita dapatkan 30 batang.